Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dasar hukum penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024 yaitu yang pertama, Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Lalu yang ketiga yaitu Peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Prinsip PPDB terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu objektif, yang artinya bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan berdasarkan data dan informasi apa adanya. Lalu yang kedua yaitu transparan, yaitu bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dilaksanakan secara terbuka. Lalu yang ketiga yaitu akuntabel, bahwa seluruh proses dan kegiatan PPDB dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administrasi, dan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jalur PPDB itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jalur prestasi, yaitu apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik. Lalu yang kedua yaitu jalur afirmasi, kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini jalur afirmasi ini bagi peserta didik yang memiliki kartu Jakarta Pintar dan ataupun program Indonesia Pintar. Lalu yang ketiga yaitu jalur zonasi, mendekatkan anak dengan sekolah, tidak menggunakan kriteria prestasi merit sehingga kesempatan untuk mengakses pendidikan tidak secara sistematis berpihak pada kelompok sosial ekonomi status atau SES tinggi, ya. Jadi jalur zonasi ini berdasarkan jarak peserta didik dengan sekolah, ya. Lalu yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru, yaitu kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang harus pindah tugas sehingga kehilangan hak di jalur zonasi, dan bagi anak guru yang di tempat ingin bersekolah orang tuanya bertugas, ya. Jadi ini adalah yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Selain itu juga ada anak guru. Jadi anak guru itu bagi orang tuanya yang mengajar di sekolah tersebut, ya. Lalu selanjutnya yaitu persyaratan peserta didik. Yang pertama SD yaitu berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga yaitu tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, yaitu 1 Juni 2022, ya. Jadi harus kartu keluarga diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2022. Lalu yang SMP syaratnya yaitu yang pertama berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Lalu yang kedua lulus SD atau bentuk lain yang sederajat. Lalu yang ketiga ini sama dengan SD, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat yaitu 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran yaitu 1 Juni 2022. Lalu yang selanjutnya yang SMA yaitu berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat.
dan tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran, yaitu 1 Juni 2022. Lalu syarat PPDB SMK yaitu yang pertama berusia maksimal 21 tahun tanggal 1 Juli 2023, lulus SMP atau bentuk lain yang sederajat. Lalu yang ketiga tercatat dalam kartu keluarga per 1 Juni 2022 ya. Nah, ini untuk yang disabilitas ya, boleh memilih kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih ya. Nah, ini dari persyaratan penerimaan peserta didik baru ini ya, ada yang sama, yaitu kartu keluarga harus terbitan sebelum tanggal 1 Juni 2022 ya. Jadi kalau lewat dari itu nanti sistem akan menolak secara otomatis. Nah, ini selanjutnya yaitu perbandingan persentase kuota antara Permendikbud nomor 1 tahun 2021 dengan peraturan gubernur nomor 32 tahun 2021 ya. Ini adalah perbandingan persentase kuota ya. Nah, ini persentase Permendikbud, ini adalah persentase Pergub DKI ya. Kita lanjut selanjutnya. Nah, ini perkiraan data calon peserta didik daya tampung ya. Ini adalah perkiraan data calon peserta didik dan daya tampung ya. Selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik baru untuk PKBM, SLB dan PAUD ya. Di sini ada jenjangnya ya. Lalu ketentuannya, persyaratannya ya, dan proses seleksinya ya. Ini adalah penerimaan peserta didik baru untuk jenjang PKBM, SLB dan PAUD ya. Selanjutnya ya, kita lanjut yaitu ini sekarang penerimaan peserta didik baru jenjang SD atau sekolah dasar, SMP, SMA dan SMK ya. Kita lihat di sini ada jalur prestasi ya. Prestasi ya, keterangan peserta prestasi akademik dan prestasi non akademik ya. Kalau untuk SD tidak ada ya, SD tidak ada ya. Lalu selanjutnya untuk seleksi SMP dan SMA yaitu yang pertama bobot indeks prestasi akademik ya. Nah, ini ya, jadi nanti perhitungan nilai rapot ya. Lalu yang kedua pilihan sekolah. Lalu yang ketiga waktu mendaftar. Ini adalah untuk seleksinya ya. Seleksi prestasi akademik ya. Yang pertama bobot indeks prestasi akademik ya. Lalu pilihan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu waktu mendaftar ya. Lalu selanjutnya yaitu prestasi non akademik ya. SD tidak ada. Selanjutnya untuk SMP, SMA dan SMK ya, seleksinya ya, yang pertama bobot indeks prestasi non akademik, pilihan sekolah yang kedua, lalu yang ketiga yaitu waktu mendaftar ya. Selanjutnya ini jalur afirmasi ya, yaitu anak panti dan anak nakes COVID-19. Ini tanpa seleksi ya. Selanjutnya di sini anak disabilitas atau inklusi ya. Pada SD yang pertama yaitu zona kelurahan ya, seleksinya berdasarkan zona kelurahan. Lalu yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga usia, lalu yang keempat yaitu waktu mendaftar ya. Lalu kalau untuk SMP dan SMA yaitu yang pertama zona prioritas, lalu yang kedua pilihan sekolah, lalu yang ketiga yaitu usia ya. Lalu untuk SMK yaitu pilihan sekolah yang pertama, lalu yang kedua yaitu usia, lalu yang ketiga yaitu waktu mendaftar ya. Selanjutnya yaitu anak penerima KJP Plus sekaligus PIP, anak terdaftar dalam DTKS ya, anak penerima KJP, anak dari pemegang KPJ ya, Kartu Pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi mitra Trans Jakarta bus kecil atau yang disebut Jaklingko ya. Untuk SD ya, seleksinya
berdasarkan yang pertama zonasi kelurahan, lalu yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga usia, yang keempat yaitu waktu mendaftar. Lalu selanjutnya untuk seleksi pada SMP dan SMA, yaitu yang pertama afirmasi prioritas ya. Di sini jika memiliki 2 kartu, misalkan KJP dan PIP, ini langsung berdasarkan afirmasi prioritas, biasanya harus berada di posisi pertama ya. Lalu yang kedua zonasi prioritas ya. Lalu yang ketiga pilihan sekolah, yang keempat waktu mendaftar ya. Lalu kalau untuk SMK ya, seleksinya berdasarkan yang pertama afirmasi prioritas ya. Nah, ini yang dimaksud afirmasi prioritas ini memiliki 2 kartu ya, KJP dan PIP. Lalu yang kedua bobot prestasi, ini berdasarkan nilai akademik ataupun nilai rapot ya. Lalu yang ketiga yaitu pilihan sekolah, lalu yang keempat yaitu waktu mendaftar. Selanjutnya zonasi ya. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah zonasi yang telah ditetapkan ya. Nanti ada pergubnya ya untuk zonasi yang telah ditetapkan yang wilayah peserta didik yang dekat sekolah. Seleksi SD yang pertama yaitu berdasarkan zonasi kelurahan, lalu yang kedua usia, lalu yang ketiga pilihan sekolah, lalu yang keempat waktu mendaftar. Lalu kalau seleksi pada SMP dan SMA yaitu yang pertama zonasi prioritas ya, lalu yang kedua usia, yang ketiga pilihan sekolah, lalu yang keempat yaitu waktu mendaftar ya. Nah, kalau SMK tidak ada ya. Jadi SMK itu tidak ada jalur zonasi ya. Selanjutnya yaitu pindah tugas orang tua dan anak guru ya, yaitu anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan yang mempekerjakan dan anak guru ya. Untuk SD seleksinya yaitu berdasarkan usia, pilihan usia, lalu yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga yaitu waktu mendaftar ya. Nah, selanjutnya untuk seleksi pada jenjang SMP, SMA dan SMK yaitu bobot indeks prestasi akademik ya, tetap mengacu sama nilai rapot ya. Lalu yang kedua pilihan sekolah, yang ketiga waktu mendaftar. Lalu selanjutnya yaitu yang pertama jalur prestasi ya. Nah, di sini jalur prestasi ini dasar hukumnya itu Permendikbud pasal 24 ya, yaitu jalur yang ditentukan berdasarkan A. rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal ya, atau B. prestasi di bidang akademik maupun non akademik ya. Nilai rapot acuannya sama prestasi ya, ini biasanya berkaitan sama sertifikat OSN contohnya, ataupun O2SN ataupun FLS 2N untuk prestasi non akademik ya. Kalau prestasi akademiknya itu OSN, Olimpiade Sains Nasional ya. Jalur prestasi memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non akademik ya. Indikator seleksi jalur prestasi yang pertama nilai rapot ya, dan nilai rapot rata-rata nilai rapot ya. Lalu yang kedua persentil nilai rapot ya. Ini persentil nilai rapot ini berdasarkan jumlah siswa ya. Jadi ada level 1, level 2 ya. Lihat di YouTube saya, di uploadan yang sebelumnya telah saya jelaskan tentang perhitungan untuk jalur prestasi akademik ya. Lalu yang ketiga prestasi akademik, ini sertifikat ya, harus dilampirkan atau harus memiliki sertifikat akademik pada kejuaraan OSN biasanya kalau untuk akademik ya. Lalu yang keempat prestasi non akademik. Prestasi non akademik ini biasa sertifikat kejuaraan pada bidang non akademik, contohnya FLS 2N, O2SN ya, dan lain-lain. Lalu yang kelima yaitu persentil non akademik. Nah, ini persentil non akademik ini berdasarkan acuannya yaitu peserta didik ya. Ini biasanya 5% dari jumlah siswa nanti diambilnya ya. Jadi 5%-nya berapa, nanti dapat poin 100. Lalu selanjutnya 5% selanjutnya dapat poin 90, 80 dan seterusnya ya. Ini ya penjelasannya. Persentil nilai rapot digunakan untuk memediasi inflasi nilai rapot
yang terlalu tinggi dan kenyataan bahwa nilai rapor antar sekolah tidak terstandarisasi ya. Jadi nilai rapor itu tidak terstandarisasi, lalu dibuatlah perhitungan dengan persentil nilai rapor. Selanjutnya yaitu jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan indeks prestasi pilihan sekolah dan waktu mendaftar ya. Jika misalkan kuotanya hanya 20 lalu yang mendaftarnya 40, maka seleksinya berdasarkan indeks prestasi ya, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ya, selanjutnya di sini ada indikator dan pembobotan indeks prestasi ya. Nilai raport ya, rata-rata nilai mata pelajaran yang terdaftar pada Juknis pada 5 semester terakhir ya. 5 semester terakhir ya. Kalau SMP itu biasanya SD-nya itu setelah semester 7 ya, kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 ya. Ini akademiknya 30% ya. Jadi rata-rata raport diambil 30%, kalau akademik adalah 10% ya. Nah, ini selanjutnya persentil nilai raport ya. Nah, ini ya pembobotan penghargaan peringkat rata-rata nilai raport ya. Jadi pada akreditasi A ini ya, contohnya di level 1 ya, itu peringkat 1 sampai dengan 15% skor 100 ya. Jadi kalau misalnya siswanya ada 123 ya, lalu 15%-nya adalah peringkat 1 sampai dengan 18 itu dapat poin 100 ya. Lalu 30%-nya berapa gitu, nanti dapat tambahan poin ya, rata-rata 30% ya. Itu untuk akademik. Untuk non akademiknya adalah 5%. Lalu prestasi akademik, prestasi kejuaraan dalam bidang akademik ya, internasional, nasional, provinsi ataupun kota ya. Ini harus memiliki sertifikat kejuaraan ya, yaitu 30%-nya ya. Di sini juga biasanya di video-video sebelumnya udah saya jelaskan bahwa ada nilai-nilai tertentu ya, misalkan tingkat internasional berjenjang apa tidak berjenjang ya, itu nanti ada tambahan nilainya ya. Selanjutnya misalkan dari induk organisasi ya, berjenjang atau tidak berjenjang, itu juga ada nilai ketentuan nilainya ya. Selanjutnya yaitu prestasi non akademik. Prestasi non akademik kejuaraan internasional, nasional, provinsi, kota ataupun kabupaten, pengalaman berorganisasi atau kepemimpinan, prestasi yang ditetapkan dari seleksi ketat bukan perlombaan. Ini akademiknya 5%, non akademiknya adalah 40% ya. Nah, ini adalah kejuaraan ya. Yang pertama ini harus memiliki, kalau kejuaraan harus memiliki sertifikat kejuaraan minimal tingkat kota ya. Nanti ada perhitungannya setiap tingkatan, misalnya tingkatan internasional, berjenjang tidak berjenjang, itu ada nilainya ya. Lalu selain itu juga ada pengalaman berorganisasi ataupun kepemimpinan. Biasanya ini ada SK OSIS ya yang diterbitkan oleh sekolah ya. Lalu selanjutnya di sini persentil akademik ya. Persentil pembobotan penghargaan peringkat rata-rata non akademik ya. Nah, ini di sini ada peringkat akreditasi A misalkan ya, level 1 peringkat 1 sampai dengan 5%, skornya 100. Ini akademiknya 5% dan non akademiknya 40% ya. Jadi kalau untuk nanti kurang paham untuk penjelasan indikator dan pembobotan indeks prestasi, coba dilihat video saya yang sebelumnya. Semoga bisa lebih jelas untuk memaparkan untuk ya. Silakan untuk melihat video saya ya yang sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat dalam rangka menghitung nilai raport, baik untuk mengikuti prestasi akademik, jalur akademik, maupun prestasi jalur non akademik. Terus tambahan prestasi yang diakomodir ya, yaitu prestasi yang diperoleh dengan seleksi ketat bukan perlombaan. Misalkan Paskibra, Pramuka, Garuda, Jambore Nasional, Hafiz Al-Quran ya. Ini adalah tambahan prestasi yang diakomodir ya.
Selanjutnya di sini jalur afirmasi Permendikbud pasal 21 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru. A. Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Lalu yang B. Penyandang disabilitas. Memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang dekat dengan sekolah, ya. Kelompok prioritas jalur afirmasi, ya. Afirmasi prioritas pertama anak panti, anak penyandang disabilitas, anak nakes wafat, ya. Nah, ini orang tuanya wafat karena COVID-19, ya. Lalu yang kedua, anak pemegang kartu Jakarta Pintar Plus sekaligus PIP. Nah, ini adalah kelompok prioritas jalur afirmasi, ya. Lalu afirmasi prioritas kedua yaitu anak pemegang kartu Jakarta Pintar atau KTP Plus, anak yang terdapat dalam data terpadu kesehatan sosial atau DTKS. Lalu yang ketiga, anak dari pengemudi Transjakarta bus kecil atau Jaklingko. Lalu yang keempat yaitu anak dari pemegang kartu pekerja Jakarta ataupun KPJ, ya. Mekanisme seleksi afirmasi yaitu jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, ya, maka dilakukan seleksi menggunakan 1. Zonasi, pilihan sekolah, usia dan waktu mendaftar untuk jenjang SD. Lalu yang kedua, afirmasi prioritas, zona prioritas, pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk jenjang SMP dan SMA. Ya, lalu afirmasi prioritas, indeks prestasi akademik, pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk jenjang SMK. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalur zonasi Permendikbud pasal 20. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, yang memperhatikan kesebaran sekolah, sebaran domisili peserta didik baru, daya tampung sekolah, ya. Yang penting zonasi SD beruntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili sama dan atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Ya, data empiris sebaran dan daya tampung SD negeri cukup memadai. Zonasi pada SD dan SMP, zonasi pada SMP dan SMA, ya. Yang pertama yaitu zona prioritas pertama, ya, yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah, ya. Jadi kalau prioritas pertama itu yaitu RT-nya sama dengan RT sekolah, dan calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Lalu zona prioritas kedua yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan, ya. Lalu yang ketiga yaitu zona prioritas ketiga yaitu calon peserta didik baru yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju, ya. Jika pendaftar melebihi daya tampung maka diseleksi berdasarkan zona prioritas dari usia, ya, usia dari usia tertua ke usia termuda dengan urutan pilihan dan waktu mendaftar, ya. Ini penjelasannya ada. Peta sekolah dapat dilihat di jakarta1.jakarta.go.id, ya. Klik logo Dinas Pendidikan pada bagian simpul jaringan, ya. Pilih dashboard PPDB SMP dan SMA untuk melihat zona prioritas berdasarkan RT, RW, kelurahan, domisili. Atau yang ketiga yaitu pilih peserta didik baru SD, SMP, dan SMA untuk melihat peta zona prioritas berdasarkan sekolah tujuan. Ya, ini adalah, ya, contoh zona prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3, ya. Ini adalah SMPN 275 Jakarta, ya. Lalu ini juga ada SMPN 223 Jakarta, ya. Zonasi prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, ini juga ada SMAN 10 Jakarta, ya. Ini adalah untuk sebaran zonasi, ya. Yang ada zonasi prioritas 1, ada zonasi prioritas 2 dan ada zonasi prioritas 3. Ya, ini juga ada SMA 4 Jakarta. Ya, nah ini yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua dan anak guru Permendikbud pasal 23. Jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang memperkerjakannya. Yang pertama yaitu pindah tugas orang tua. Dimaksud adalah perpindahan tugas orang tua yang diberikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi, lembaga atau kantor
atau perusahaan yang mempekerjakan dari tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023. Lalu yang kedua, memiliki surat keterangan domisili. Lalu yang ketiga yaitu anak guru memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Jadi kalau anak guru itu harus memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tuanya. Yang keempat yaitu jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan usia, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar untuk SD. Pembobotan indeks prestasi pilihan sekolah dan waktu mendaftar untuk SMP, SMA, dan SMK. Nah, ini PPDB bersama ya. PPDB bersama latar belakangnya itu memperluas daya tampung pada sekolah negeri yang masih terbatas untuk jenjang SMA dan SMK ya. Lalu syarat calon peserta baru yaitu afirmasi prioritas pertama penerima KJP Plus sekaligus PIP. Afirmasi prioritas kedua yaitu penerima KJP Plus terdaftar di DTKS, anak dari penerima KPJ, anak pengemudi Transjakarta bus kecil yang berdomisili di Jakarta. Ya, kriteria sekolah ya, kriteria SMA dan SMA yang terlibat dalam PPDB bersama yang memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sarpras ya. Seleksi ya, kami jenjang SMA berdasarkan prioritas afirmasi dan berdasarkan prioritas zona, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar itu untuk SMA. Lalu untuk SMA nya yaitu berdasarkan prioritas afirmasi, tata pembuatan indeks prestasi akademik, urutan sekolah, dan waktu mendaftar. Kuota PPDB bersama tahun pelajaran 2023-2024 ya. SMA itu ada 110 sekolah dengan kuota 2764 ya, persentasenya 40%. Lalu untuk yang SMK yaitu 147 sekolah, kuotanya 4145 ya, persentasenya 60% ya. Jadi jumlah sekolahnya itu ada 200. Jadi jumlah sekolahnya itu ada 257 sekolah ya, dengan kuota 6.909 ya. Nah, ini lini masa PPDB 2023 ya. Yang pertama ya, ini adalah jadwal-jadwal untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023-2024. Ya, di sini ada pendaftaran yaitu untuk SMP dan SMA serta SMK tanggal 10 Mei sampai dengan 9 Juni untuk pra pendaftaran. Ya, selanjutnya untuk verifikasi KK dan pengajuan akun ini untuk SD mulai tanggal 15 Mei, SMP mulai 19 Mei, dan SMA SMK mulai 24 Mei ya. Lalu selanjutnya prestasi disabilitas penerimaan peserta didik baru bersama tahap 1 ya. Di sini untuk jalur prestasi SMP, SMA, dan SMK ya. Lalu disabilitas SD, SMP, SMK ya. PPDB bersama tahap 1 SMA dan SMK itu pada tanggal 12 sampai dengan 16 Juni 2023 ya. Lalu selanjutnya di sini untuk jalur anak panti, anak nakes, pindah tugas orang tua, dan anak guru ya, itu SD, SMP, SMA, dan SMK itu tanggal 12 Juli sampai dengan 1 Juli 2023 ya. Lalu selanjutnya afirmasi PPDB bersama tahap 2 ya. Yang pertama afirmasi SD, SMA, SMP, dan SMK PPDB bersama tahap 2 SMA dan SMK itu pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023 ya. Lalu selanjutnya jalur zonasi untuk SD tanggal 12 sampai dengan 16 Juni ya. SMP dan SMK itu tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Juli ya. Lalu tahap kedua dan ketiga ya, ini maksudnya untuk SD tahap kedua ya, yaitu tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Juli 2023. SD tahap ketiga itu 3 Juli sampai dengan 7 Juli 2023 ya. Untuk SMP, SMA, SMK tahap 2 PPDB bersama tahap 3 SMA dan SMK yaitu tanggal 3 sampai dengan Juli 2023. Selanjutnya untuk PPDB PAUD, SLB, dan PKBM ya. Ini PAUD tahap 1 tanggal 19 sampai dengan 27 Juni, PAUD tahap 2 28 Juni sampai dengan 7 Juli, SLB 19 Juni sampai dengan 7 Juli,
PKBM tahap 1 tanggal 17 sampai dengan 25 Juli, lalu PKBM tahap 2 yaitu 26 Juli sampai dengan 1 Agustus. Nah, di sini ada mekanisme prapendaftaran. Mekanisme prapendaftaran ya. Yang pertama, isi formulir, mengakses laman prapendaftaran pada https ya /sidanira.jakarta.go.id prapendaftaran. Lalu yang kedua, isi formulir prapendaftaran. Unggah dokumen ya, 1 kartu keluarga, 2 raport kelas 4 sampai dengan kelas 6 ya. Ini kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 untuk SD ya. Lalu untuk SMP ya, yaitu raport kelas 7 semester 1 sampai dengan ya kelas 9 semester 1 ya. Lalu melampirkan sertifikat akreditasi sekolah asal. Yang keempat, surat keterangan peringkat rata nilai raport. Yang kelima, sertifikat prestasi akademik jika memiliki. Yang keenam, sertifikat prestasi dan akademik jika memiliki juga. Lalu yang ketujuh, sertifikat yang diperoleh dengan hasil seleksi ketat bukan perlombaan. Yang ke-8, surat keterangan kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS atau MPK bagi calon peserta didik baru yang pernah menjadi pengurus OSIS atau MPK ya, dikecualikan PPDB SMP. Ya, lalu yang ke-9 yaitu surat keterangan kepala sekolah tentang susunan pengurus ekstrakurikuler bagi calon peserta didik baru yang pernah menjadi pengurus ekstrakurikuler. Yang ke-10 itu SPTJM tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru ya, bermaterai cukup ya, biasanya materainya yang 10.000. Lalu selanjutnya, setelah unggah dokumen ya, cetak tanda bukti pengajuan. Mencetak tanda bukti pengajuan prapendaftaran yang berisi nomor peserta. Lalu selanjutnya yaitu memantau hasil verifikasi. Memantau hasil verifikasi berkas prapendaftaran telah diunggah di laman https://sidanira.jakarta.go.id /prapendaftaran. Terus selanjutnya, yang kelima yaitu cetak tanda bukti prapendaftaran, yaitu cetak tanda bukti hasil verifikasi prapendaftaran berisi persetujuan pernyataan kebenaran data hasil prapendaftaran untuk proses pendaftaran peserta didik baru sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Nah, ini mekanisme pendaftaran ya, sesingkat-singkat aja ya. Yang pertama itu verifikasi KK, yang kedua pengajuan akun, yang ketiga aktivasi token, yang keempat pemilihan sekolah, yang kelima memantau hasil, yang keenam lapor diri ya. Di sini ada penjelasannya di setiap tab atau langkah-langkah ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini layanan informasi peserta didik baru ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, di sini ada layanan informasi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023 tahun 2024 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.